Hai sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya ingin berbincang dengan seorang sahabat saya yang kala ini menjadi seorang pengungsi yang berada di Indonesia. Hai Ahmed. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah. Kamu sudah bisa bahasa Indonesia kan? Bisa, tapi nggak lancar. Oh, bisa tapi nggak lancar karena how long have you been here? Saya 8 tahun udah. Oh, 8 tahun. Negara asalnya dari? Irak. Irak dari Baghdad atau dari Basra. Basra ya. Nah, Ahmed, saya pingin tahu nih, sahabat-sahabat Perjalanan Karina juga pingin tahu apa yang membawa Ahmed sampai keluar dari negara Irak? Karena negara saya kamu tahu, mungkin semua orang tahu negara saya. Apa yang terjadi di sana ya? Itu war, terus nggak aman. Saya di luar saya mau bagus di depan, di future, mau mungkin kalau saya future saya lebih enak dari Irak, karena Irak nggak ada future. Semua war karena oil, kamu tahu US sama negara-negara lain. Negara-negara Timur Tengah ya? Iya betul. Iya, tapi kan di sana sebelumnya kamu juga sudah bekerja atau? Iya, sudah bekerja di sana. Saya dulu kerjanya jual mobil sendiri. Oh, jual beli mobil. Iya, betul. Jual beli mobil. Lalu apa yang sebenarnya terjadi sampai Ahmed memutuskan untuk keluar dari negara Irak? Karena Irak nggak ada aman. Karena juga, masalah keamanan aja? Iya, amanan juga government juga nggak enak. Ada masalahnya sama orang-orang di sana beda juga. Tapi lebih aman di Indonesia. Saya suka, udah 8 tahun. Tapi waktu juga di Irak itu, ketika Ahmed akan keluar dari negara Irak, itu sudah terpikir belum akan ke Indonesia? Atau memikirkan satu negara lain yang akan dituju? Dulu saya pikir seperti translate dari Indonesia. Iya, dari Indonesia. Transit maksudnya dari Irak, transit di Indonesia dan nanti ke Australia. Oh, waktu itu inginnya ke negara Australia. Dulu saya nggak tahu Indonesia, tapi udah nggak jadi ke Australia, udah saya tinggal. Dulu juga saya nggak bisa bahasa. Nggak bisa bahasa. Tapi sudah 8 tahun di Indonesia, akhirnya sekarang lancar berbahasa Indonesia. Sekarang bisa, alhamdulillah. Ahmed, kan waktu keluar dari negara itu ada kesulitan nggak ketika akan keluar dari Irak? Ada. Maksudnya harus keluar dengan sembunyi-sembunyi atau? Ada seperti mafia. I see. Jadi Ahmed masuk di dalam mafia itu untuk bisa keluar? Enggak. Saya lari dari mafia itu. Itu larinya ketika masih di Irak atau sudah di negara lain? Enggak, di Irak, masih di Irak. Masih di Irak. Saya lari dari orang itu mafia. Kalau saya masih di Irak, udah saya sekarang mati. I see. Itu apa karena dipaksa untuk berperang atau situasi yang membuat? Enggak, mafia biasa. Itu banyak di Irak seperti itu, mafia. Satu-satu seperti kabilah. Iya, enggak itu yang bicara. Ada kaitan dengan apa yang disebut ISIS itu ya? Iya, seperti itu. Ada, tapi kayak saya itu orang, itu mafia beda, enggak seperti ISIS. Ya mungkin sekarang ya, tapi waktu beberapa tahun lalu saya ke Irak itu, Baghdad itu sangat nice loh. Ya bagus. It's very peaceful, nice place ya. Beautiful Baghdad. Also Iraq beautiful. Iya, saya tahu. Tapi kemudian setelah kematian Saddam Hussein ya, jadi berubah dengan adanya revolusi waktu itu. Sehingga banyak membuat warga negara Irak keluar dari Irak ya. Well, perjalanannya seperti apa sampai di Indonesia? Dari Irak ke Iran dulu. Ke Iran? Iya, dari Iran ke Malaysia. Biasanya. Biasanya stepnya itu ke Malaysia ya. Saya bayar uang $15.000. $15.000 untuk bisa escape dari Irak ke negara manapun waktu itu? Dari Malaysia ke Australia. Waktu itu bukan tujuannya ke Indonesia. Enggak tahu. Tapi dari Malaysia tujuannya ke Australia. So, what happened at that time? Saya ke Indonesia. Saya itu bicara sama itu bos ambil uang saya. Dia mau saya ambil visa masuk ke Indonesia resmi. Tapi saya masuk enggak resmi. Dulu. Masuknya jadi dari ilegal. Malaysia, dari Malaysia ke. It's something like human trafficking. Yeah, like that. But from after that,
Jadi Emmet salah satu korban perdagangan orang ini kalau begitu? Enggak, tapi saya sekarang resmi. Iya, sekarang karena sudah ada di UNHCR. Tapi proses dari Malaysia menuju Australia, kemudian saya pakai di bot, Indonesia. Pakai bot dari Malaysia ke Indonesia ke Sumatera, pakai bot. Ke Sumatera kemana? Ke Medan, ke Aceh, ke Batam? Ya ke Medan. Ke Medan. Ya karena dari Malaysia ke Medan mungkin sekitar 6 jam ke bot. Itu sekitar dari mana? 11. Dari Malaysia ke Medan? Malaysia ke Medan karena pakai bot. Oh, bukan pakai penerbangan ya? Enggak. Berarti itu saat itu tidak ada visa? Enggak ada visa. Tidak punya paspor? Enggak punya. Saya resmi ke Malaysia resmi. Waktu dari Irak ke Malaysia kan ada paspor. Iya. Tapi dari Malaysia ke Indonesia kan tidak punya visa Indonesia waktu itu. Iya, karena legal. Tujuannya kan ke Australia. Iya, betul. Oke. Karena ada dengar saya orang pergi ke Australia nggak usah visa, pergi legal. Oh, itu seperti boat. Penyeludupan orang yang Iya. lewat bot, tapi banyak juga kecelakaan kan? Iya, banyak betul, kecelakaan, banyak juga yang terdampar, akhirnya kembali lagi ke Indonesia Iya, gitu. juga saya ada salahnya, udah saya pergi ke Australia 4 hari di bot, udah rusak bot, orang di tengah laut? Iya, udah meninggal orang sama saya 44. Oh, waktu dari Malaysia naik bot yang tujuan ke Australia itu? Enggak, ke Indonesia. Ke Indonesia itu ke berapa Medan. orang satu bot? Itu 9 orang. 9 orang? Iya, 9 orang. Orang Irak 3, lagi orang Afgan, nggak tahu, karena malam. Oh, jadi, karena ini ilegal ya, jadi tidak mungkin siang hari. Iya. Karena pasti di malam, banyak patroli gelap, laut. Takut, polisi. Dan semua. itu sempat terapung-apung di laut selama 4 jam? Iya, 4 jam, 5 jam sekitar. Oh. Terus apa yang dilakukan? Udah saya ke Medan, beli tiket dari Medan ke Jakarta. Udah sampai Jakarta, itu bos saya telepon. Dia nanya saya pergi hotel di dekat Cikini. Udah saya menginap di sana. Telepon pagi, dia nanya saya pergi ke Kalibata. Di apartemen. Udah saya ke di apartemen Kalibata? Iya, itu karena ada orang banyak, enggak saya sendiri. Orang Lebanon sekitar 60 orang. Udah saya pergi ke Kalibata, sekitar 1 minggu atau 10 hari, benda apartemen. Tapi ini bos nanya, oke, siapin jalan ke Australia. Bot udah selesai, di mana? Di Sukabumi. Udah ambil baju semuanya. Dari Jakarta kalian ke Sukabumi? Iya, ke Sukabumi. Karena mau lanjut ke Australia dengan membayar 15.000 tadi? Iya, betul. $15.000? Iya, $15.000. Oh, it's a really big money ya? Iya. Udah balikin, enggak jadi. Bicara ada polisi, enggak boleh, tutup jalan, balikin. Udah ke Kalibata, tinggal 2 hari, 3 hari, udah enggak aman. Ganti apartemen ke Sentara Timur. Oke, berarti selama masa itu Emmet tidak punya paspor dong? Berarti benar-benar stateless ya? Enggak, waktu saya ketika itu sebelum Emmet terdata di UNHCR. Iya, enggak ada paspor. Enggak ada kan? Iya, karena ada story saya salah dulu. Udah itu balikin ke Sentara Timur. Udah jalan ke Australia lagi, Bostonnya. Udah pergi Sukabumi, udah ada bot, masuk di bot 72 orang, anak sama dewasa semua, 72. I see. Udah jalan bot, sekitar 4 hari, enggak makan, enggak minum. Berapa hari? 4 hari. 4 hari tidak diberi makan? Enggak, ada makan tapi kalau makan nanti muntah. Iya, muntah. Karena ombak besar ya? Iya, karena saya enggak pernah. Juga makanan Indomie, tapi enggak masak, Indomie masih keras. Sekitar 4 hari, orang nanya, ini udah Australia dekat, udah lihat laut. Orang pikir ini sudah Australia, dekat. ya. Udah nanya driver, udah balikin kita. Ini kita udah baik, udah ada orang semua tidur di sini. Saya tidur di bawah, di bawah orang.
itu masuk dekat Sukabumi, itu Indonesia balikin hingga Australia. Oh, jadi sebenarnya kalian tuh hanya dibawa berputar di laut, kemudian balik lagi ke Sukabumi? Iya, betul. I see. Udah balikin, ada itu di laut, air dari belakang, itu seperti... Masuk ke dalam boat? Itu boat seperti itu. Sampai miring boatnya? Tapi jalan itu air di belakang, itu masuk boat di depan, di botorin itu. Air. Rusak. Oh, rusak boat. Di mana bot rusak, semua swimming, ada swimming orang, swimming nggak ada swimming, orang meninggal sama saya 44. Dari 70 orang tadi itu? 72 orang meninggal 44? Iya. Tapi itu tidak ada beritanya ya? Iya. Orang nggak meninggal 28. Termasuk Emmet bersyukur ya waktu itu beruntung tidak ikut yang menjadi korban. Udah orang Indonesia. Nah, terus saat itu kan Emmet kembali lagi ke Indonesia, berarti kan kembali lagi ke Sukabumi sebenarnya. Sukabumi, ya, benar. Nah, setelah itu apa yang Emmet lakukan? Saya lihat orang Indonesia benar-benar orang baik di sana. Di pesisir semua. Pantai. Saya lihat karena saya seperti sakit, air dari sini. Iya, karena terombang-ambing dan tidak makan juga kan? Udah juga nggak makan. Saya keluar laut, orang help kita datang. Ambil semua orang 28 orang. Ada orang ambil ke rumah sakit benar nggak bisa hidup. Dirujuk ke rumah sakit. Orang lebih sedikit baik, ambil dia ke ada masjid di sana. Nanti immigration datang sama polisi. I see. Dari situlah mulai Emmet didata. Iya. Ketika imigrasi dan polisi dari kepolisian Indonesia datang mendata yang masih hidup ini ya, yang 20 berapa orang yang tersisa? 28 orang? 28 ya. 28 orang ini yang hidup. Kemudian didata sama imigrasi. Iya, betul. Nah, semenjak itu menjadi Emmet dan yang 28 orang ini terdata di UNHCR. Iya, betul. Akhirnya. Nah, kemudian kan Emmet sudah 8 tahun ini di Indonesia. Iya, betul. Sebagai pemegang kartu dari UNHCR. Ini sahabat, UNHCR itu salah satu lembaga di PBB yang menangani pengungsi. Nah, Emmet itu kan berarti dapat dana dong dari UNHCR untuk bertahan hidup? Enggak dapat. Enggak dapat, hanya dapat identitas saja. Saya nanya, boleh kerja enggak boleh. Dapat uang hidup, dia enggak kasih. Dia bicara enggak bisa kamu pergi di lain seperti apa nama, lupa. Ke sekolah itu, juga nggak bisa ya? Nggak bisa yang ada sekolah, anak-anak nggak bisa belajar juga. Iya juga. Hidup setiap bulan nggak kasih apa-apa. Saya nanya, di mana hidup? Dia nanya saya. How do you survive then? Ada teman saya, dulu saudara saya help, kirim saya uang. Dari Irak? Iya, dari Irak. Itu dari 2017 udah nggak kirim saya lagi, tapi sekarang ada teman help saya. Bantu gitu ya. Jadi selama Emmet di sini bersyukur ada teman yang membantu sehingga bisa survive untuk hidup sehari-hari. Nah, kan tidak bisa bekerja, itu kan sangat tidak nyaman ya. Dan dengan status yang belum pasti juga kapan akan pergi ke negara mana atau mendapatkan suaka di negara mana gitu. Terus apa sih yang ada dalam pikiran Emmet? Otomatis kan pingin ke satu negara atau tetap stay di Indonesia? Saya masih tunggu. Masih tunggu dari UNHCR sendiri? Iya, karena juga saya info ke UNHCR, saya nanya, saya kapan dapat negara lain? Bicara, kalau kamu mau tunggu, kalau mau balik, kalau ada negara kamu aman, kamu balik. Kalau mau tunggu aja. Kapan dia nggak kasih saya waktu? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau ada waktu kan ada kepastian untuk menunggu. Tapi lebih enak. Emmet nggak pengen kembali ke Irak? Enggak. Why? Karena nggak aman. Kalau saya balikin. Tapi negara dengan kasus seperti Emmet dan kawan-kawan yang lari dari negara Irak, itu ada nggak yang kembali? Ada. Sama saya juga. Mereka kembali ke Irak? Iya, 3 orang. Ada banyak, saya dengar dari orang banyak balik ke Irak. Tapi mereka tetap aman di Irak? Iya, ada beda-beda kondisi. Ada dari mafia, ada orang lari dari government, ada orang lari karena hidup
nggak bagus, beda-beda. Jadi Emmet nggak pingin ya kembali ke Irak? Enggak. Berarti melepaskan warga negara Irak juga sudah ikhlas ya, sudah memang udah tekadnya udah mau berpindah warga negara nih ya. Iya. Nah, sekarang Emmet, apa pandangan Emmet terhadap negara Indonesia? Itu dulu saya pikir mau tinggal di Indonesia juga. Tapi awalnya punya, setelah melihat kejadian yang ada, sempat terbersit ingin tinggal di Indonesia atau bekerja di Indonesia ya? Iya, tapi Indonesia government nggak boleh pakai 2 paspor. Iya betul. Iya, harus 1 paspor. Kecuali anak-anak yang di bawah 21 tahun. Betul. Kalau di Indonesia ada undang-undang beda kewarganegaraannya ya. Iya, kenapa saya tunggu sekarang negara lain? Kalau bisa pakai paspor saya lebih enak Indonesia, saya suka benar. Kalau misalnya nih, tiba-tiba ada tawaran, Emmet mau nggak jadi warga negara Indonesia gitu? Mau, tapi saya mau 2 paspor pakai, Irak sama Indonesia. Tadi katanya Emmet bilang udah nggak mau jadi warga negara Irak. Saya mau, tapi mungkin warisan, mungkin ada kerja saya dulu. Masih ada leluhur yang di sana betul. Gitu. Nah, tapi kan sekarang Emmet kalau mau masuk ke satu negara lain, otomatis kan dirilis yang warga negaraan Iraknya. Tetap bisa. Atau mau pegang both? Bisa, both ya. Duanya ya. Jadi kalau mau traveling di Timur Tengah pakai visa Irak gitu. Bisa, boleh. Nanti kalau yang lain pakai visa lain gitu. Enak banget itu ya. Dua paspor bisa pakai. Ya ada beberapa negara punya kebijakan demikian. Kalau sekarang kan Emmet jadi warga negara dunia. Iya betul. Iya kan? Karena kartu identitasnya dari UNHCR yang dijamin oleh PBB ya. Iya betul. Nah, kan tidak dapat support dari UNHCR, tapi saya dengar ada yang dapat, karena setahu saya itu ada yang mendapatkan bantuan dari UNHCR seperti tempat tinggal, biaya makan dan lain sebagainya. Betul, dia kasih sekitar 1.200.000 per orang. $100 mungkin ya average-nya. Iya, dulu karena dolar sekarang naik, masih ada 1.200.000 setiap bulan. Iya, setiap bulan. Tapi siapa? Tidak semua pengungsi. Kalau orang saya seperti orang sakit, nggak healthy, itu dikasih. Dia kasih juga. Saya tinggal di kos seperti kamar, nggak ada meja, nggak ada kasur. Dia datang cek kamar, nggak ada ini baju. Maksudnya yang datangin dari UNHCR ya? Iya, dia datang cek kalau dia kasih salary atau enggak. Oh, kalau dia lihat jadi berarti dia survei dulu nih. Kalau memang dilihat, oh ternyata fine-fine aja, ya ngapain juga dikasih gitu. Mungkin kan, oh ini disupport oleh keluarga atau disupport oleh teman atau siapapun atau yang bisa mensupport dia. Jadi mungkin UNHCR juga memperhitungkan itu gitu ya. Jadi yang dibantu benar-benar yang membutuhkan gitu. Dan Emmet mungkin karena Emmet kan kelihatannya fresh, kelihatannya sehat. Jadi UNHCR bilang, oh ini udah enak nih hidupnya gitu. Dimana enak, saya malam nggak tidur, pikir banyak. Ya. Mungkin bapak saya kemarin juga sakit meninggal, saya 1 tahun nggak tidur malam. Saya pikir banyak, mama saya sakit, bapak saya, kakak. Tapi komunikasi masih lancar dengan keluarga di Irak? Iya, masih saya telepon. Bahkan ada teman yang support Emmet untuk survive di Jakarta ya? Iya, betul. Oke. Nah, tadi kan bilang Emmet selama di Indonesia tidak bisa kerja. Ada nggak refugee juga, pengungsi yang istilahnya ada anak-anaknya di situ, yang dia juga pakai kartu UNHCR gitu. Ada banyak. Yang saya ingin tanya, apakah kan ini nggak boleh kerja nih kepala keluarganya. Nah, anak-anaknya bagaimana? Mereka sekolah di mana? Saya ada teman juga anak dia nggak sekolah, 1. Berapa tahun sudah di Indonesia? Dia 7 tahun. 7 tahun di Indonesia dan anak-anaknya tidak bisa sekolah? Enggak boleh, enggak bisa. Kalau dia mau sekolah, bayar sendiri. Dia di mana ada hidup, lebih keluar. Maksudnya berarti kalau anak ini mau sekolah dan masih punya uang masih boleh? Iya, boleh. Tapi UNHCR tidak mendanai untuk biaya pendidikan gitu ya? So sad juga ya kalau memang tidak bisa untuk sekolah gitu. Terus apa yang dikerjakan anak-anak itu di tempat pengungsian? Di rumah aja, makan, tidur, itu aja, setiap hari. Enggak bertahun-tahun seperti itu. Bertahun. Udah 7 tahun seperti itu, enggak pergi mana-mana. Juga kalau mungkin
dia sama saudara, pergi ke teman, balikin, itu aja, ziarat-ziarat. Kalau sakit, dibiayain nggak sama UNHCR? Sendiri, enggak. Biaya sendiri juga? Sendiri, saya tahu itu teman saya ada, dia semua sendiri, enggak ada 1 rupiah. Tapi ada, dia kasih kuat COVID, itu baru. Oh, dana karena COVID? Iya, dana kuat COVID itu baru. Berapa besar dikasih UNHCR? Dulu dia kasih 2 bulan, 3.108.000. Tapi tidak untuk semua juga kan? Semua. Oh, itu semua refugi yang ada di Indonesia? Semua dapat. Saat ini ada kira-kira berapa banyak refugi di Indonesia yang ditanggung UNHCR? Semuanya sekitar. Average-nya ada 14.000 orang. 14.000 orang ya? Iya. Luar biasa. Iya. Apa yang dirasakan sih menjadi pengungsi di negara lain? Beda-beda. Enggak semua itu orang. No, I mean untuk Emmet sendiri. Apa rasanya menjadi seorang pengungsi yang akhirnya stateless, ya kan? Yeah. Tidak holding paspor, tapi hanya pakai kartu UNHCR, tidak bisa bekerja, pasti menyedihkan ya, stres. Stres, sedih, pikir banyak. Mungkin kalau saya mau travel nggak bisa, mau bikin apa-apa nggak bisa. Nggak seperti saya ada kerja, mau apa bisa. Betul nggak? Kalau saya nggak ada kerja, di mana hidup? Saya pikir besok apa saya makan. Pikir 1 bulan, mungkin teman saya nggak kasih saya uang buat hidup. Tapi mungkin, luar biasa, saya lihat Emmet fine-fine aja. Ya fine-fine, tapi saya dulu saya baik sama teman juga dulu. Nggak, jadi tetap nggak mau tinggal di Indonesia kalau tidak pegang 2 paspor ya? Kalau saya dapat paspor, udah. Kalau harus memilih nih? Harus memilih antara oke, kamu bisa tinggal di Indonesia jadi warga negara Indonesia tapi lepaskan kewarganegaraan Irak. Dan itu kan di satu sisi Emmet punya kepastian untuk bisa bekerja atau lain sebagainya. Itu ada nggak sih choice seperti itu dari UNHCR? Enggak ada. Jadi UNHCR itu akan memberikan suaka ke negara lain? Iya. Dan itu sudah banyak yang sudah berangkat? Sudah ada teman saya juga sudah. Ke Australia, ke Kanada, US, banyak ada teman saya. Ya, dan itu difasilitasi oleh UNHCR. Iya. Mungkin itu dengan keterampilan yang ada kali ya? Mungkin ada, nggak tahu. Nah, kayak kan banyak negara sekarang ini ya sahabat perjalanan Karina yang membuka negaranya untuk menerima warga negara asing menjadi warga negaranya karena kebutuhan teknologi, kebutuhan kemajuan yang misalnya mereka butuh expert yang betul. Yang ini ya, yang bisa mengembangkan sesuatu di negaranya gitu. Seperti Kanada, mereka kan membuka diri luar biasa gitu ya. Betul. Terus Selandia Baru juga mungkin yang seperti itu. Ada beberapa negara-negara juga di Asia Pasifik. Mereka membuka negaranya untuk menjadi siapapun bisa menjadi warga negara itu gitu. Iya betul. Tapi saya lihat Indonesia benar-benar bagus. Oh iya. Ada teman saya juga dari Europe, dari US, dari Australia, karena datang sini. Dia bicara nggak lihat seperti Indonesia di dunia. Jadi pergi travel mana-mana, tapi seperti Indonesia nggak yang lihat. Masih aman ya. Aman, orang baik, government juga bagus, nggak seperti lain. Harus bikin seperti itu, bikin beda. Juga saya pikir kalau saya udah pindah ke negara lain, mungkin saya balik di sini, mungkin saya bikin bisnis apa, saya suka untuk Indonesia ya. So means that you love Indonesia lah. Yeah, of course. Apa sih yang menarik dari Indonesia? Semua orang baik, benar, orang hati baik, bagus. Orang kaya, orang miskin, orang siapa-siapa, orang semua baik sama kita. Saya enggak lihat orang jahat. So means that Indonesia itu orang-orangnya very friendly gitu ya. Iya, fresh. Orang benar-benar free, suka orang. Di mana saya pergi, orang foto mau sama saya, orang mau. Jadi kalau di Indonesia Emmet ini dikira jadi aktor kali ya? Saya pergi ke kota tua, orang terus foto. Saya pikir, saya artis. Semua mau foto-foto, benar. Ada orang mau minta tanda tangan. Ada video saya juga. Saya lihat, Masya Allah, orang Indonesia benar-benar baik. Berapa lama bagi Emmet tuh bisa belajar bahasa Indonesia? Dari 2017, di mana saudara saya nggak support saya lagi. I see. Iya, karena saya bikin teman-teman, juga saya pergi sama teman,
banyak pabrik-pabrik help seperti sama Jadi, dia. memaksakan diri untuk bisa berbahasa Indonesia Ya, akhirnya sendiri. ya? Enggak sekolah masuk saya enggak dari orang-orang bicara juga. And how about English? You speak English very well? Yeah, I speak English. Yeah. Also, itu sebelum masih di Irak juga sudah berbahasa Inggris? Enggak. Di Indonesia juga belajarnya? Yeah, juga di Indonesia. Belajarnya di mana? Dari teman saya, dari dulu saya tinggal di Balora City. Wah, sempat di Blora ya? Ya, itu ada teman saya di sana. Bisa bahasa Inggris. Orang China, orang Indonesia ada banyak di sana juga. Karena itu yang penting. Jadi Emmet bersyukur bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris kan? Itu skill yang akan sangat dibutuhkan ke depannya gitu. Mungkin kalau berpindah ke negara mau Australia, mau Kanada, mau kemanapun gitu. Betul. Nah, tidak ada pemberitaan hingga hari ini dari UNHCR kapan mau pindah? Dia nanya, tunggu aja. Kapan? Tunggu aja. Udah 1 tahun, tunggu nanya aja. lagi, tunggu aja. Saya nanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, supaya ada kepastian. Karena ya? saya pasti ada tujuannya. Berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya pikir kalau saya nggak bisa hidup, mungkin saya ada another way. Ya, betul. Jadi kalau memang sudah tidak ada kepastian ya mencari sesuatu di Indonesia kan. Iya, betul. Bisa, tapi dengan kondisi status sebagai refugee sendiri tidak bisa bekerja. Betul. Kan itu yang sangat menyedihkan juga, memprihatinkan, seperti ada keluarga dari teman-teman Emmet yang anak-anaknya bahkan tidak bisa sekolah bertahun-tahun ya. Betul. Itu mungkin jadi permasalahan juga bagaimana penerapan hak anak di bangsa ini, atau itu jadi tanggung jawab UNHCR seharusnya gitu ya. Nah, itu ada nggak dikumpulkan atau ada pertemuan sesama pengungsi itu gitu? Karena kan Emmet di bawah pengawasan imigrasi dong ya? Iya, betul. Kan dengan kondisi sekarang ini? Iya, saya pernah bertemu orang UNHCR. Saya juga nanya. Kapan? Dia nanya saya, nggak tahu. Saya tahu, saya mau tahu kapan. Udah saya sekarang 8 tahun. 2000 masuk di Indonesia 2013. Udah register saya di UNHCR 2014 bulan awal. Awal 2014 udah terregister di UNHCR. Iya, sampai hari ini tahun 2021 belum juga ada kejelasan. Belum. Saya nanya kapan? Nggak tahu. Okay. This mean I don't know. Yeah, so really just thinking. So how do you spend your time then? I spend my time only in the home. Staying at home? Yeah, eat, sleep. Before I gym, now not gym. Also. Because it needs money also. Yeah, of course. If you go out, you must waste money. You must. Padahal di satu sisi Emmet tidak, dengan status sebagai pengungsi tidak bisa bekerja kan? Betul. Tidak ada penghasilan gitu. Betul. Hanya mengharapkan belas kasihan dari sahabat, dari teman atau dari keluarga yang ada di Irak atau dimanapun yang mau support Emmet untuk bertahan hidup. Sometimes teman saya datang dari Australia, kalau mau jalan-jalan sama dia. Tapi kan tidak bisa juga keluar Indonesia. Iya, di Indonesia aja. Di Indonesia aja berarti. Betul. Karena kan dalam pengawasan imigrasi. Ya, nggak boleh kemana. Juga saya nggak ada paspor karena di mana bot dulu saya ada rusak, udah hilang paspor saya. Ya, kalau terdaftar di UNHCR pasti belum punya paspor. Ya. Karena kan kalau punya paspor tidak sebagai pengungsi nanti. Tapi ada orang punya paspor, boleh register juga di UNHCR. Diregister juga di UNHCR? Iya, bisa. Tapi dia tidak mau kembali ke negaranya? Iya, nggak mau. Paling banyak dari negara mana sih di teman-teman sesama pengungsi itu? Di UNHCR? Yang di Indonesia, I mean? Di Indonesia orang lebih banyak dari orang Afgan, saya pikir. Dari Afghanistan? Afghanistan, sekitar 9.000. Ya, I know. Karena di Afghanistan memang kan situasinya sangat juga. Konflik perang itu benar-benar terasa sekali. Nggak tahu kapan kita ketemu orang yang punya bom atau tidak ya. Betul, karena ketika saya ke Kabul juga seperti begitu. Ya, betul. Bahkan teman saya yang di Kabul bilang, kalau saya tanya apa kabar, dia cuma bilang ya alhamdulillah saya masih hidup gitu. Saya bilang kenapa ditanya? Karena dia bilang karena di sini kita nggak tahu, bisa aja tiba-tiba kita kena bom, kita mati gitu. Mungkin itu juga yang terjadi di Irak ya. Betul. Jadi kita nggak tahu. Irak juga sama ya. Sama seperti di Pakistan, ada beberapa negara Saya juga pernah di Irak.
Sekitar 300 meter dari dekat saya bom. Saya jalan di mobil, di belakang saya bom. Lihat orang. Ya, tapi memang itu yang membuat bahwa kalau memang bukan waktunya kita untuk selesai, itu kita masih Tuhan beri hidup gitu ya. Saya juga pernah mengalami hal yang sama ketika saya di Karachi di Pakistan gitu. Tapi ya alhamdulillah, puji Tuhan masih hidup gitu. Nah, Emmet, berarti 8 tahun di Indonesia sampai bisa berbahasa Indonesia. Nggak pingin punya keluarga di Indonesia? Nggak pernah. Nggak pernah berpikir? Saya pernah pikir, tapi saya masih nggak tinggal di Indonesia, nggak ada paspor, nggak ada kerja, nggak. Ya, juga mungkin ketika mau menjalin relations juga berpikir juga ya, nanti mau dibawa kemana? Di mana? Iya, benar. Di mana hidup? Di mana kalau saya ada anak? Di mana? Banyak yang dipikirkan. Jadi itu di mana membuat sekolah? Di mana? Betul, jadi itu menghalangi juga untuk bersosialisasi ya. Betul. Jadi setiap hari itu hanya tinggal di kos atau di? Iya, saya tinggal di kos. Di kos. Iya. Di kos Emmet sendiri atau ada dengan yang lain? Sama teman, saya tinggal sama teman. Teman sesama pengungsi? Juga dari Irak. Oh, juga dari Irak. Juga statusnya sama? Iya, enggak. Itu beda dia. Dia bukan pengungsi? Enggak, beda. Oh, dia memang sudah stay di Indonesia? Enggak, dia UNHCR, tapi UNHCR juga. Tapi dia udah dapat itu dapat Kanada, udah. Oh, dia sudah dapat negara di mana dia mau pergi, yaitu di Kanada. Betul, tapi belum berangkat? Belum. Kenapa belum berangkat? Belum berangkat, karena sekarang lockdown di Kanada. Iya, karena di lockdown. Sekitar dia udah 1 tahun lebih. Tapi ketika kita, misalnya Emmet nih ya, dengan UNHCR tadi itu, apakah Emmet mengajukan akan pindah ke satu negara? Menyebutkan negara mana yang Emmet misalnya akan tuju gitu? Atau diserahkan kepada mereka? Dia nanya saya, di mana ada saudara seperti uncle, seperti siapa-siapa Ya mungkin yang bisa mensponsor atau menjamin ya. Saya ada di Australia, saya nanya di Australia. Jadi Emmet waktu itu mengajukan untuk pindah ke Australia? Enggak, di mana aja saya nanya. Tapi dia nanya saya, di mana ada saudara kamu? Saya bicara Australia aja ada. Saya nanya, di mana saya mau? Di Australia, di New Zealand, di Kanada, di US, mana-mana. Karena saya 8 tahun nggak tahu tujuannya di mana. Betul. Saya mau cepat. Berarti pasrah nih ke UNHCR, mau ditempatkan di mana saja gitu? Di mana aja. Kenapa nggak di Indonesia aja? Indonesia karena saya bicara nggak bisa pakai 2 paspor. Itu masalah. Tapi kadang-kadang dalam hidup kan kita harus memilih. Ya betul, tapi saya nggak bisa juga pakai paspor balik ke Irak. Tinggal mungkin saya mau di Irak. Kalau kan bisa juga dari Indonesia juga bisa ngajukan visa ke Irak. Tapi maksud saya kalau memang finally itu Emmet melihat tidak ada peluang untuk pindah ke negara lain supaya Emmet bisa bekerja, kan emang tidak ada opsi untuk menjadi warga negara Indonesia begitu? Tidak boleh atau? Dari UNHCR nggak boleh. Oh, juga UNHCR tidak boleh. Saya nggak masuk resmi. Atau negara Indonesia yang tidak menerima atau seperti apa? Karena setahu saya kalau di beberapa undang-undang kewarganegaraan, kalau misalnya menikah dengan orang Indonesia, tinggal di Indonesia selama 5 tahun itu kan diperbolehkan mengajukan kewarganegaraan Indonesia, misalnya seperti itu. Betul. Kalau saya masuk resmi bisa nikah, tinggal di Indonesia juga. Pindah negara Indonesia bisa. No, I mean UNHCR berarti tidak ada opsi dari enggak ada. UNHCR untuk menjadi warga negara Indonesia. Enggak ada. Karena kan banyak sekali nih, lebih dari 10.000 kan pengungsi di Indonesia saat ini. Nah itu kan sebenarnya menjadi permasalahan tersendiri juga bagi negara Indonesia gitu. Tapi ya mungkin negara Indonesia masih, ini kan kita berbicara tentang kemanusiaan ya, bahwa kan ada banyak negara yang menerima pengungsi-pengungsi nih. Seperti imigran-imigran yang lari ke Amerika, lari ke Kanada, atau lari ke beberapa negara-negara lainnya gitu ya. Nah, ternyata dari UNHCR tidak ada opsi untuk tinggal di Indonesia ya. Tidak ada. I hope ada. Enggak ada. Kalau ada, Emmet juga mau tinggal di Indonesia. Maksudnya sekarang udah tinggal di Indonesia, maksudnya menetap dan bisa bekerja di Indonesia. Ya mau. Kenapa saya mau pindah, mungkin saya di luar Emmet negeri. Sendiri pendidikannya sampai di mana? Nggak tahu. Bukan, sebelumnya apa dikerjakan waktu di Irak?
Oh, di Irak saya jual mobil. Iya, tadi jual mobil. Maksudnya berarti punya bisnis sendiri waktu itu? Iya, punya sendiri ya. Oke. Nah, tapi tiba-tiba dengan situasi konflik dan perang yang ada, sehingga harus lari keluar meninggalkan negara Irak. Iya, karena di sana. Sering kangen nggak? Kangen, betul. Kangen dengan masakan Irak atau suasana di Irak? Saudara semua. Iya ya, masih kangen juga ya, walaupun merasa tidak aman di negara sendiri, tapi tetap kerinduan terhadap Irak itu masih ada gitu ya. Masih besar kali. Betul. Tapi tetap nggak mau balik ya? Nggak mau balik. Cuma kangen aja nih. Kenapa nggak mau balik sih? Tadi saya tanya udah 2 kali nih, saya tanya kenapa nggak mau balik. Hanya karena kalau masalah tidak aman aja mungkin sekarang sudah aman gitu. Enggak, kondisi saya beda. I see. Seperti kabilah, tahu kabilah? Kabilah di Irak seperti saudara-saudara gede, ada kabilah. Kalau ada masalah sama kabilah, mau orang matiin, mau kill him, must kill. Udah bayar itu orang, saya udah bayar sekitar 1 miliar Indonesia, sekitar Irak 100 juta Irak dinar untuk habis itu masalah. Habis masalah, enggak mau masalah sama saya lagi, enggak mau kill me. Jadi kamu ini, Emmet ini dalam ancaman pembunuhan waktu di Irak? Iya. Dari apa? Sama ini musuh bisnis atau? Enggak, dari bisnis. Dari saudara-saudara. Oh, jadi sesama saudara itu saling, wah ngeri juga ya kalau sesama saudara bisa membayar orang untuk saling membunuh. Iya. Tapi ya memang ada kondisi di Irak, itu, ada seperti itu. Kondisinya berarti yang memberatkan Emmet untuk kembali ke negara Irak ya? Iya, betul. Oke. Ya, Emmet senang sekali bisa kita berbincang-bincang, jadi saya juga lebih tahu banyak, sahabat-sahabat perjalanan Karina juga lebih tahu bahwa di negara ini ternyata banyak sekali pengungsi-pengungsi dari negara lain, khususnya dari Irak, dari Afghanistan, dari Pakistan, bahkan dari Afrika juga ada ya? Afrika juga ada teman saya dari Afrika di sini. Dari Afrika juga banyak di sini? Ada banyak, Algeria, ada lain banyak. Tapi juga ada juga yang akhirnya membawa masalah juga ya? Iya. Kayak yang dari Nigeria ada berapa dengan kasus narkoba dan lain sebagainya itu gitu. Banyak. Tapi ya mudah-mudahan kalau Emmet tidak mengalami hal yang demikian ya, nanti kita juga mendoakan bahwa Emmet bisa menemukan negara mana nanti yang bisa benar-benar menjadi tempat tinggal dan menjadi Emmet menjadi warga negara dengan negara tersebut, sehingga mendapatkan masa depan yang lebih pasti tentunya daripada hanya menunggu kapan kapan ada waktu untuk dipindahkan oleh UNHCR ke satu negara gitu. Oke, Emmet, terima kasih sekali. Saya senang sekali bisa berbincang. Nanti mungkin ke depan kita akan berbincang lebih lagi. Saya ingin tahu lebih banyak lagi ke depannya. Tapi satu sahabat perjalanan Karina, kita melihat bahwa bagaimanapun kondisi kita di bangsa ini, ternyata bangsa Indonesia masih jauh lebih aman, lebih ramah. Sehingga mari kita cintai bangsa kita. Sahabat, demikian perbincangan saya dengan salah seorang pengungsi dari Irak, yaitu Emmet, yang berbincang menceritakan apa yang dialami selama dalam masa pengungsian di Indonesia. Masih banyak cerita yang lain yang akan saya bagikan dengan sahabat-sahabat semua. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Jumat jam